Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat iman sehingga kita berkumpul di tempat ini tentunya dalam rangka menghambakan diri kita kepadanya. Begitu pula salam senantiasa diperuntukkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, menjadi teladan di dalam menata kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumat. Di dalam hari Jumat itu banyak kelebihan hari itu. Kelebihan yang pertama, hari Jumat itu diciptakan oleh Adam bersama dengan Hawa. Kemudian hari Jumat dimasukkan di dalam surga. Kemudian hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga dengan pengaruhnya syaitan, melemparkan ke bumi. Kemudian di dalam hari Jumat ini akan datang hari kiamat. Makanya umat Islam setiap Jumat diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk segera mengingat Allah. Karena hari Jumat datangnya hari kiamat. Dan itu pasti karena Allah yang bilang. Dan hari itu ketika datang hari kiamat tiba-tiba. Makanya kita dianjurkan ala bizikrillah. Dalam ayat tadi dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila waktu salat sudah masuk, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu mengingat Allah, wazarul bai', dan tinggalkan segala jual belimu, aktivitas kehidupan duniamu.
Jadi ketika waktu Jumat, orang-orang dulu Pak itu disiplin. 5 menit sebelum waktu Jumat, bahkan 10 menit sebelum waktu Jumat itu mereka sudah mendatangi di mana Jumat itu akan dilaksanakan. Kenapa harus disiplin umat Islam? Karena Allah saja bersumpah di dalam Al-Quran. Ini terkadang kita lalaikan waktu. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu kata Allah itu rugi. Kenapa rugi? Karena itu tadi melalaikan waktunya. Yang seharusnya mendapatkan pahala yang sempurna di hari Jumat, dia tidak bisa mendapatkannya. Kenapa? Diperlambat-lambat. Karena ada rukunnya itu hari Jumat. Khutbah pertama itu harusnya didengarkan. Dan itu satu rukun di dalam salat Jumat itu sendiri. Kemudian malaikat tadi sebelum khatib di mimbar itu mengabsen semua orang yang ada di masuk di masjid ini. Jadi dia itu berdiri di samping pintu, kemudian mencatat semua orang-orang yang lewat masuk di masjid. Selesai salat Jumat dilapor Pak, bahwa ini orangnya yang salat Jumat. Dilapor kepada Allah bahwa dia melaksanakan salat Jumat. Orang yang terlambat tidak akan mendapatkan laporan dari Allah. Jadi walaupun dia salat Jumat, sah salatnya, tapi dianggap tidak melaksanakan salat karena ada laporannya dari Allah, dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak mendapatkan kesempurnaan daripada ibadahnya. Makanya dikatakan manusia ini rugi karena itu waktunya itu tidak diperhatikan. Terkadang waktu itu dilewatkan begitu saja padahal banyak manfaatnya. Seperti hari Jumat cepatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat itu kita akan diberikan ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping ketenteraman, orang yang berdoa di hari Jumat itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang kita lalaikan itu, Pak. Yang kedua yang sering dilalaikan oleh manusia adalah tidak diperhatikan itu di samping tadi waktu, tidak diperhatikan kerapian. Terkadang kalau kita mau salat, tidak diperhatikan bersih atau tidaknya kita punya pakaian. Padahal di dalam Al-Quran jelas, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan menyukai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Tapi terkadang manusia tidak memperhatikan ini. Sudah ke olahraga biasa itu kita tidak bawa ganti baju, langsung pergi salat. Padahal kesucian penting di dalam ibadah. Karena Allah tidak akan menerima sesuatu ibadah yang di mana ibadah itu tidak suci. Ini terkadang dilalaikan, ya, kecil-kecil tapi dilalaikan, Pak. Nih, coba kita perhatikan di sekitar kita. Habis olahraga biasanya hari Jumat, tapi tidak bawa pakaian untuk menghadap Allah. Ini Allah yang kita hadapi, bukan manusia yang menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia, yang menyiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia, tetapi terkadang manusia itu menganggap remeh. Kenapa dianggap remeh? Lebih mementingkan, lebih bagus pakaiannya ketika dia akan menghadap kepada pimpinannya, ya, kepada sesamanya manusia. Tidak mau menghadap, Pak, kalau pakai baju kaos. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, biasa-biasa saja. Dia tidak pernah pikirkan yang menciptakan kita ini Allah. Memberikan nyawa kita ini hidup adalah Allah.
Kesempatan untuk tinggal di bumi ini adalah Allah. Menyiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh kita adalah Allah. Tapi disepelekan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sesamata, wah luar biasa Pak. Kalau perlu pakai jas, pakai dasi menghadap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih tinggi itu derajat manusia daripada Allah. Karena nanti kita memperbaiki diri kita kalau kita mau menghadap ke pimpinan. Sementara yang menciptakan pimpinan, yang memberi fasilitas, ketenteraman seluruh yang ada di dunia ini dan tidak bisa diganggu gugat oleh makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita panjang sekali doa minta kepada Allah padahal kita sepelekan. Makanya di dalam ayat itu dikatakan lekas mengingat Allah. Selesai kita mengingat Allah, maka ayat mengatakan pantasyiru fil ard. Silakan mencari, bertebaran mencari karunia Allah. Jadi manusia ini ada namanya keseimbangan hidupnya. Ya, bukan hanya satu saja. Makanya dalam hadis itu dikatakan laisa bi'airikum man tarakat dunya li akhiratihi. Bukanlah orang yang baik di antara kamu orang yang meninggalkan kehidupan akhiratnya tetapi mengikuti terus kehidupan dunianya. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan juga orang yang baik di antara kamu meninggalkan kehidupan dunianya, akhiratnya terus dituntut, bukan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yusiba minhuma jami'a, sampai mereka itu mampu memadukan keduanya. Jadi ada akhirat, ada dunianya. Makanya doa itu Rabbana atina, bukan sampai di situ. Ya, meminta supaya kehidupan dunianya itu baik, wa fil akhirati hasanah, juga kehidupan akhirat. Karena dunia ini hanya sementara. Dan ada batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Ada batasnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, disempurnakan kesempatan itu. Dipergunakan kesempatan itu. Karena tidak ada lagi kesempatan sesudah berada di dunia. Jadi hatta yusiba minhum jami'a fa inna dunya balagun ilal akhirah. Karena sesungguhnya kehidupan dunia itu mengantarkan Anda kepada kehidupan akhirat. Akhirat itu adalah tempat yang hakiki untuk kita lakukan. Wala takunu kallan 'alan nas. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Ini juga di dua hadis ini banyak dilanggar. Terkadang kita sebagian kaum muslimin lebih suka minta-minta daripada bekerja. Ya. Saya kali-kali selalu sampaikan Pak. Karena setiap Jumat di Kota Makassar ini saya tidak tahu dari mana asalnya itu beca-beca. Didorong oleh anak-anak yang didorong. Kemudian pala-pala. Padahal dalam Islam itu dilarang begitu Pak. Makanya di dalam hadis dikatakan orang yang kuat itu lebih disukai oleh Allah. Ya. Lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah. Meskipun orang yang lemah kata Nabi ada juga kebaikannya. Tetapi lebih banyak kebaikannya orang yang kuat daripada orang yang lemah. Kuat untuk beribadah, kuat untuk mencari rezeki. Dan kuat segalanya. Itu lebih disukai oleh Allah. Walaupun orang yang lemah tadi ini ada tonji kebaikannya, tetapi sedikit Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Kota Makassar ini setiap saat saya lihat meningkat itu. Saya tidak tahu dari mana orangnya. Dan ini yang melakukan itu bukan anggota kita, bukan di luar daripada Islam, orang Islam. Ya. Padahal kata Nabi,
lebih baik kita mencari kayu bakar, kemudian kita ikat kayu bakar itu, lalu kita jual. Tidak cukup nanti hasilnya, Allah akan menambahnya daripada meminta. Artinya ada usaha. Dan kita juga manusia tidak suka Pak ketika kita punya keluarga misalnya datang dari desa, naik di kota, kemudian pekerjaannya makan, tidur, tidak pernah mau bekerja. Pasti manusia tidak suka, Pak. Tidak senang. Kalau ada keluarga itu datang, kemudian kutu, tidak ada orang suka, Pak. Allah juga sendiri, kata Nabi, tidak suka orang yang seperti itu. Makanya umat Islam ini dianjurkan untuk kuat bekerja, mencari nafkah, mencari ilmu pengetahuan, supaya dia bisa memenuhi seluruh tanggung jawab yang ada dalam rumah tangganya. Ya, kita kembali ke surah Al-Asas tadi. Nah itu tadi, kelemahan kita tadi tidak terlalu diperhatikan itu. Padahal sepele tetapi merusak kalau tidak diperhatikan. Ya, masa kita dalam keadaan berbau begitu mau menghadap kepada Tuhan kita? Padahal sudah ada ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya ketika kita kencing itu lebih afdal ketika jongkok. Kenapa? Percikan kencing itu sangat jauh ketika kita jongkok daripada berdiri. Kalau berdiri biasanya pakaian kita, Pak, terkadang terkena percikan kencing. Ini kebersihan di dalam menghadap Allah. Ya. Bisa saja batal, kita tidak tahu. Pernah diadakan penelitian, itu seluruh siswa, ya saya sudah kasih tahu siswa, kalau pulang nanti nak di rumah, buka celana tak. Ya. Kemudian yang jongkok kalau kencing, buka tongi celananya, baru pulang ke di rumah, cium celana dalam tak. Kalau berbau kencing berarti salat tak, tidak sah di sekolah. Ya, karena tidak bersih. Asal bukan hanya anak sekolah, tetapi kita juga harus seperti itu. Karena Allah tidak akan menerima sesuatu yang tidak bersih. Dia hanya menerima yang bersih. Begitu juga makanan yang masuk dalam diri kita. Kalau itu adalah makanan yang diperoleh tidak dengan halalan thayyibah, maka juga menghalangi doanya orang tidak diterima. Nah, ketika ini disadari oleh kita sebagai manusia, tidak ada orang mau mengambil barangnya orang tanpa halal. Ya, karena terhalang itu, Pak. Dan itu masuk di sendi-sendi darahnya anak kita. Tetapi orang tidak peduli, Pak. Karena kenapa? Sudah tercekoki dengan, bagaimana kalau saya kaya nanti? Bagaimana kalau begini nanti? Sehingga dia melakukan tindak korupsi, pidana dan lain sebagainya, tidak peduli. Padahal itu tanggung jawabnya berat. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hartamu itu dari mana? Dipergunakan untuk apa? Itu kan dipertanyakan oleh Allah. Tidak ada satu pun yang lolos nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi malaikat ada yang menjaga kita, malaikat rakib dan atib itu mencatat kebaikan dan keburukan kita, juga Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Makanya banyak manusia yang rugi karena dia tahu itu aturannya tapi melanggar aturan. Contohnya, Pak, baru-baru ini terjadi, nah, di sekitar kita heboh itu di Facebook, di medsos. Kita tahu semua, umat Islam tahu semua bahwa wajib hukumnya menutup aurat. Tapi toh ada juga umat Islam menyuruh membuka auratnya orang yang fasik. Padahal hukumnya itu haram, berdosa. Siapa yang berdosa? Orang yang menyuruh. Tidak dilarang fasik beraka orang. Tetapi bukan berarti mencopot jilbabnya. Karena kita syariata adalah hukumnya wajib. Wajib hukumnya.
Maka ketika dia buka berdosa ya nata. Tahu itu. Karena itu profesor yang bilang. Tapi dia langgar dengan mencocok-cocokkan aturan yang ada di negara. Padahal Pancasila itu keadilan sosial. Harus adil terhadap seluruh agama yang ada. Bertuhan kepada Allah. Kan seperti itu. Kalau bertuhan kepada Allah, jangan seenaknya mempergunakan kesempatannya. Hanya karena mencocokkan. Aturan negara itu harus ikut ke aturan Allah. Bukan aturan Allah ikut kepada aturan negara. Itu perlu dipaham. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seenaknya, Pak. Karena itu, ketika ini dilanggar oleh kita manusia, Allah akan murka, semua kita akan kena. Dan tidak akan ada yang bisa mengalami kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita. Coba di Palu, siapa manusia yang akan menghalangi di Palu pada saat gempa? Tidak ada, Pak. Karena memang tidak ada itu. Tidak ada kekuatannya. Makhluk itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita itu menginjak aturan Allah. Nanti kena kita baru kita, iya di, kenapa di? Padahal seharusnya sebelumnya itu kita harus hati-hati. Ya kan ada namanya hati-hati. Ada aturan, sudah ada 30 juz itu aturan sudah ada dalam Al-Quran. Ditambah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hadisnya kan sudah mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada, ma in tamassantum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Kutinggalkan dua perkara kata Rasulullah, apabila kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Adalah Al-Quran. Pedoman kita itu Islam. Harus diyakini 100% kebenarannya. Jangan dirubah-rubah. Kemudian hadis yang sahihah. Hadis yang masuk di akalnya seluruh manusia, tidak ada perbedaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini pedoman kita. Jadi kalau kita mau bikin aturan berdasarkan yang ada dalam Al-Quran, berdasarkan di dalam hadis. Jangan itu yang dirombak. Seakan-akan kita lebih pintar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita, terutama pada diri saya sendiri. Sehingga kita selalu hati-hati di dalam berbuat, tidak membenturkan aturan itu dengan aturan agama yang sudah baku. Saya kira ini barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wa wajhika wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ibadallah, usikum hayya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja, senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qareeb mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هويتنا لنا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربي أوصنا نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.